Episode 29. Benih Sang CEO Arogan. Agatha. Rainer terus menggumamkan nama Agatha di sela-sela kesadarannya. Dokter tengah memeriksa kondisinya secara menyeluruh. Dok, ini benar-benar keajaiban. Detak jantung juga nadi pasien kembali normal. Ucap staf perawat, dia sampai terheran-heran dengan apa yang terjadi. Ya, ini memang sungguh keajaiban. Tuhan menunjukkan kekuasaannya, ternyata Tuan Rainer masih diberi kesempatan untuk bisa merasakan indahnya dunia. Kata dokter itu dengan pelan menimpali ucapan staf perawat tersebut. Agatha. Rainer kembali melirihkan nama Agatha dengan mata masih terpejam. Setelah observasi selesai dan tak ada yang dikhawatirkan dari kondisi pasien. Segera pindahkan ke ruang perawatan. Titah dokter, baik dok. Setelah mengatakan itu, dokter tersebut segera melangkahkan kakinya keluar dari ruang operasi. Asisten Jerry yang masih setia menunggui dan duduk di depan ruang operasi seketika langsung berdiri dari duduknya ketika melihat dokter itu keluar. Dokter, bagaimana keadaan Tuan Rainer? Ujarnya tak sabar. Syukurlah, Tuan Rainer baik-baik saja. Jawab dokter tersebut. Mendengar itu asisten Jerry menghela nafas lega seraya mengucap syukur. Tak terkecuali Rahes, dia juga turut menghela nafas lega. Jujur saja sebenarnya di dalam hatinya juga tak tega melihat saudaranya itu terbaring tak berdaya di atas ranjang rumah sakit. Tapi di sisi lain rasa cinta dan obsesinya pada Mommy Baby A sejenak membutakan hatinya. Ia ingin Rainer tak bisa terselamatkan agar ia bisa menjadi dedi pengganti untuk Baby A dan juga calon suami untuk Agatha. Tapi ternyata takdir berkata lain, Rainer masih diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan hidupnya. Dok, apa boleh saya melihatnya? Ujar asisten Jerry. Silahkan, tapi nanti setelah pasien dipindahkan ke ruang perawatan. Kata dokter tersebut. Jerry menganggukkan kepalanya paham. Baiklah, kalau begitu saya pamit permisi. Silahkan dok. Tak lama setelah dokter itu pergi, para staf tenaga medis keluar dari ruang operasi seraya mendorong berangkar Rainer. Dilihatnya pria itu masih memejamkan matanya, semua alat-alat medis pun juga sudah dilepaskan, hanya tersisa selang infus yang masih menempel di punggung tangan kirinya. Asisten Jerry bergegas mengikuti kemanapun langkah para staf medis itu mendorong berangkar Rainer. Rahes juga asisten Han, hanya berdiam diri dan tak ikut menyusul Jerry. Han, panggil Rahes pada asistennya. Ya tuan, sahut asisten Han seraya menundukkan kepalanya. Kau handle pekerjaan kantor sementara waktu, aku ingin di sini sampai memastikan Kak Rainer benar-benar sadar. Ucapnya. Asisten Han mengangguk, baik tuan. Rainer sudah dipindahkan ke ruang perawatan yang berada di samping ruang rawat Agatha. Hal itu atas permintaan Jerry, agar ia dengan mudah memantau keduanya. Meskipun masih ada Nikki, tapi ia tetap tak bisa sepenuhnya percaya pada pria kaum rupa-rupa tersebut. Sedangkan di ruang rawat Agatha, wanita itu sudah sadarkan diri. Nikki dengan setia menungguinya dan duduk di samping ranjang. Nikki, di mana Rainer? Dia baik-baik saja kan? Cecarnya dengan tak sabaran. Keep calm Agatha, Rainer baik-baik saja. Sahut Nikki mencoba menenangkan Mommy Baby A. Agatha langsung menurunkan kakinya dari ranjang dan segera berlari keluar dari ruang perawatannya. Agatha, tunggu! Teriak Nikki. Bersamaan dengan itu pintu ruang rawatnya terbuka dan didorong dari arah luar. Agatha hampir saja jatuh terbentur pintu jika saja Nikki tak segera menariknya. Kau ini ngeyel sekali, aku bilang tunggu ya tunggu, bagaimana jika pintu ini membentur kepalamu? Bisa benjol itu dahimu. Omel Nikki pada Agatha. Astaga, Nikki sudah seperti ibu-ibu yang tengah memarahi anaknya. Dan Agatha hanya diam saja seraya mengerucutkan bibirnya mendengar omelan Nikki.
Ada apa ini? Tukas Rahes saat hendak masuk ke dalam ruang rawat Agatha dan melihat Nicky tengah berkacak pinggang sembari memarahi Agatha. Kak Rahes, bagaimana keadaan Rainer? Dia baik-baik saja kan? Cecar Agatha sambil mengguncang lengan Rahes. Rahes menghela nafas kasar, baru saja dia akan mencoba menggeser posisi Rainer. Tapi wanita di hadapannya ini sudah menanyakan keadaan saudaranya. Ah sial. Rahes mengumpat dalam hati. Dia baik-baik saja, kenapa malah berdiri di sini? Kau masih butuh banyak istirahat cantik. Ucap Rahes lembut lalu segera menggendong Agatha ala bridal style dan membawanya ke ranjang. Agatha yang terkejut dengan tindakan Rahes pun refleks mengalungkan lengannya di leher kokoh Rahes. Setelah itu Rahes membaringkan Agatha di atas ranjang dengan hati-hati. Agatha menatap wajah tampan Rahes dan pria itu membalas tatapan Agatha seraya tersenyum tipis. Kau masih butuh banyak istirahat cantik, kau baru saja melahirkan. Kata Rahes, kemudian menarik selimut untuk menutupi tubuh Agatha hingga sebatas perut. Agatha mengerutkan keningnya bingung, bagaimana Rahes bisa tahu jika dia baru saja melahirkan. Oh iya, di mana babymu? Tanya Rahes. Baby A sedang diobservasi oleh teman sejawatku. Bukan Agatha yang menjawab melainkan Nicky. Jujur saja, Nicky bisa merasakan jika pria di hadapan Agatha ini tengah mencoba mengambil hati dari mommy baby A. Nicky tak suka itu, Nicky lebih suka jika Agatha bersatu dengan Rainer. Karena bagaimanapun Rainer juga ayah biologis baby A. Kau sudah makan cantik. Mau aku carikan makanan lain? Tawar Rahes. Baru saja Agatha ingin menjawab, Nicky sudah lebih dulu menyahutnya. Tak perlu, Agatha sudah makan yang dikirim dari pihak rumah sakit yang sudah terjamin akan kebersihannya. Sahut Nicky dengan sarkas. Rahes yang mendengar jawaban sarkas dari Nicky, seketika mengepalkan tangannya di samping tubuhnya. Ingin sekali rasanya Rahes menghajar pria kaum rupa-rupa ini, tapi ia teringat jika pria itu yang sudah menyelamatkan dan juga merawat Agatha. Nicky, tegur Agatha. Apa? Aku hanya mengatakan kenyataannya. Ujarnya santai. Kak Rahes maaf atas ucapan lancang Nicky. Ucap Agatha merasa tak enak hati pada Rahes. Tak apa cantik. Sahut Rahes seraya mengelus puncak kepala Agatha. Plak. Nicky menepis tangan Rahes dari puncak kepala Agatha. Bukan muhrim. Episode 30. Pemilik mata Hazel itu perlahan mengerjap menyesuaikan cahaya lampu ruang rawatnya yang begitu menyilaukan matanya. Sang asisten yang begitu setia menungguinya pun sampai tak sadar jika tuannya sudah sadar dari komanya, hingga suara panggilan dari sang majikan seketika membuat asisten yang tengah mengangkat telepon dari seseorang itu langsung menolehkan kepalanya dan menatap tuannya. Tuan, Anda sudah sadar. Ujarnya lalu segera mematikan telepon dan berjalan mendekati sang tuan. Sebentar saya panggilkan dokter dulu. Tak lama berselang lama seorang dokter dan juga perawat yang menangani operasinya itu masuk ke dalam ruang rawatnya. Tuan Rainer, Anda sudah sadar. Apa yang Anda rasakan? Apa ada yang sakit? Cecar dokter tersebut sembari memeriksa keadaannya. Rainer menggeleng pelan, kemudian ia mencoba untuk bangun dari tidurnya sembari memegangi dada kirinya yang terasa sakit. Asisten Jerry dengan sigap segera membantu tuannya itu untuk duduk. Baik tuan, semuanya normal. Tekanan darah Anda pun juga normal, tak ada yang perlu dikhawatirkan, hanya saja luka tusukan di dada kiri Anda lumayan dalam. Jadi Anda harus lebih banyak beristirahat sampai pulih, saya sarankan untuk Anda jangan banyak bergerak dan mengangkat beban berat dahulu. Ucap dokter menjelaskan setelah ia selesai memeriksa kondisi Rainer. Terima kasih. Sahut Rainer dingin seraya menggigit bibir bawahnya dan meringis pelan saat luka bekas tusukan itu benar-benar terasa menyiksanya. Kalau begitu saya pamit permisi tuan, jika ada apa-apa segera panggil kami.
Rainer mengangguk. Setelah itu dokter dan juga asisten perawatnya bergegas melangkahkan kakinya keluar dari ruang rawat Rainer. "Jer," panggilnya. "Ya Tuan." "Di mana Agatha?" "Nona berada di ruang rawatnya Tuan, bersama Niki. Aku ingin satu ruang rawat dengannya, secepatnya kau urus semuanya." Titah Rainer. "Baik Tuan, akan saya urus segera," sahut asisten Jerry. "Ah, wanita tua sialan. Sakit sekali," umpat Rainer pelan seraya terus meringis menahan sakit. Ruang rawat Agatha. Niki menatap sinis ke arah Rahes yang terus berusaha mencari-cari perhatian pada Agatha. Jujur saja rasanya Niki ingin muntah melihat Rahes yang bersikap berpura-pura lemah lembut di hadapan Mommy Baby A. "Cantik, setelah keluar dari rumah sakit tinggal sama aku. Aku gak mau kejadian seperti kemarin terulang lagi," ujar Rahes sembari duduk di kursi samping ranjang dan menatap wajah cantik Agatha. Agatha tersenyum tipis mendengarnya. "Tak perlu Kak, aku gak mau repotin Kak Rahes. Aku gak merasa direpotin, kan aku sendiri yang minta." Niki yang mendengar itu berdecih tak suka. Ia pun langsung mengeluarkan suara sarkasnya pada Rahes. "Maaf ya tampan, sejak awal Agatha hamil sampai sekarang dia akan tetap tinggal sama aku. Kecuali kalau dedinya Baby A mau menikahinya, sudah tentu Agatha akan ikut tinggal bersamanya," ucap Niki sinis. "Dan lagi, Niki cuma mau ingetin kamu ya tampan. Sesuatu yang didapatkan dengan cara merebut pasti tidak akan berakhir menyenangkan, kau dengarkan tampan," imbuhnya dengan santai seraya memainkan kuku-kuku panjangnya yang cantik. "Kau," geram Rahes tertahan sambil menunjuk Niki dengan jari telunjuknya. "Niki," tegur Agatha. Niki yang ditegur justru malah menggendikkan bahunya, lalu beranjak dari duduknya dan melenggang keluar dari ruang rawat Agatha. Agatha menghela nafas kasar melihat tingkah Niki. Bagi yang tidak mengenal Niki pasti akan sakit hati mendengar ucapan sarkasnya. Tapi berbeda dengan Agatha yang sudah mengenal lebih dalam dengan pria rupa-rupa itu, ia tak mau ambil pusing setiap ucapan sarkas yang keluar dari bibir tebal berlipstik merah jambu tersebut. "Kak Rahes, maaf ya atas sikap Niki," ucap Agatha tak enak hati pada Rahes. "It's okay cantik," sahut Rahes seraya mengembangkan senyum terpaksanya. Apalah dia itu? Apa tak ada wanita lain selain Agatha? Padahal dia tampan dari penampilannya pun juga seperti orang kaya. Cih, kelakuannya tak mencerminkan rupa yang tampan. Niki terus menggerutu sembari duduk di kursi depan ruang rawat Agatha. "Kenapa kau di luar? Di mana Agatha?" Suara bariton itu tiba-tiba mengejutkan Niki yang tengah duduk melamun sambil menyilangkan tangannya di depan dada bidangnya dan juga bertumpuan kaki. Niki menoleh ke arah sumber suara, matanya seketika membulat ketika melihat siapa pemilik suara bariton tersebut. Sontak Niki langsung berdiri dari duduknya dan menatap Rainer yang duduk di kursi roda dan didorong oleh asisten Jerry. Tuan Rainer, Anda?" Kutanya di mana Agatha? Kenapa kau meninggalkannya? Aku sudah menyuruhmu untuk menemaninya sampai aku kembali," tegas Rainer memotong ucapan Niki. Agatha ada di dalam Tuan, dia bersama. Siapa tadi ya namanya lupa aku," ucap Niki melirihkan suaranya di akhir kalimat seraya mengetuk dagunya mengingat-ingat nama Rahes. Hes siapa ya? Hes. Lucas. Rainer menaikkan sebelah alisnya seraya berkata. "Rahes. Nah, iya Rahes. Betul Rahes namanya, Agatha bersama Rahes di dalam Tuan," ujar Niki. Mendengar itu seketika darah Rainer kembali mendidih, ia langsung berdiri dari kursi rodanya dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruang rawat Agatha. Brak! Rainer menendang kuat pintu ruang rawat itu, membuat Rahes dan Agatha terperanjat kaget. "Papa Rainer," gumam Agatha lirih.
Rainer segera melangkahkan kakinya mendekati Rahes yang masih duduk santai di samping ranjang. Ia langsung menarik kerah kemeja adiknya itu dan mencengkeramnya kuat. Jaga batasanmu Rahes. Hanya karena aku tengah koma kau bisa seenaknya mendekati Agatha. Sentak Rainer. Keep calm brother. Kau baru saja dioperasi dan sadar dari koma. Aku masih waras untuk tak mengajakmu bersaing dalam keadaanmu yang seperti ini. Sahut Rahes santai seraya melepaskan cengkeraman tangan Rainer dari kemejanya. Agatha yang melihat perdebatan itu menjadi bingung sekaligus takut. Ia tidak tahu saja jika sumber dari permusuhan mereka adalah memperebutkan dirinya. Banyak omong. Kau pengkhianat Rahes. Beder sialan. Umpat Rainer. Lalu ia mengangkat tangannya dan bersiap akan melayangkan pukulan pada Rahes, tapi tiba-tiba dada kirinya kembali terasa sakit. Rahes yang melihat itu hanya bisa menyunggingkan senyum miringnya, meskipun di dalam hatinya juga merasakan khawatir akan kondisi kakaknya itu. Tolong jangan berkelahi di sini, ujar Agatha melerai keduanya. Maaf, ucap keduanya bersamaan. Rainer memegangi dada kirinya yang kembali mengeluarkan darah. Mungkin jahitan di dadanya itu sobek saat ia memukul Rahes tadi. Ah sial, sakit sekali. Rainer merintih seraya berpegangan pada sisi ranjang. Pak Rainer, Anda baik-baik saja.